Sempat viral salah satu kutipan dari Wakil Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif yang ngomongin soal privilege ya. Dia bilang bahwa privilege itu tidak menjamin kesuksesan, tapi lebih ke membuka kesempatan. Menariknya adalah ini datang dari orang yang sudah jelas-jelas sangat sudah pasti ya, dia punya privilege. Akhirnya banyak netizen yang protes. Muncul kalimat kayak, Dia juga sukses karena privilege. dan ini sering banget pasti lu denger kalimatnya ya. Ini yang kedua nih yang sering muncul. Ya kalau orang punya privilege pasti lebih mudah sukses. Halo semuanya, coba perhatikan lingkungan di sekitar Anda. Sadar nggak sih, di dunia ini, atau di kampus kita lah, selalu ada dua tipe orang kalau lagi ngadepin kegagalan. Yang pertama, kalau lagi gagal, dia bakal ngomong gini, emang bukan bakat gue di sini. Lagian, dia mah enak, wajar aja sukses, privilege-nya kenceng dari lahir. Tipe kedua, ngadepin kegagalan yang sama, tapi responnya beda. Wah, strategi gue ada yang salah nih. Oke, gue evaluasi, besok gue coba lagi pakai cara yang beda. Kira-kira Anda tipe yang mana? Menjalani hidup lebih mudah daripada orang lainnya? Atau kenapa ada sebagian orang yang jauh lebih sehat dan lebih sukses daripada orang lain? Mungkin kita berpikir kalau mereka adalah orang yang lahir dengan keberuntungan. Tapi, apakah kamu pernah sadar kalau keberuntungan yang mereka miliki karena mereka punya pandangan yang lebih optimis tentang hidup? Ini adalah konsep yang dijelaskan oleh Martin, yaitu learn optimism. Dengan belajar melihat hidup dengan lebih optimis, pintu peluang tanpa batas akan terbuka lebar. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi, karena jawaban Anda akan menentukan di mana posisi Anda 5-10 tahun dari sekarang. Kenalkan, saya Danif, dan di video kali ini kita akan membongkar rahasia pola pikir orang paling sukses di dunia, dan kenapa memuja bakat bawaan adalah kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan. Pernah gak sih kamu merasa hidup ini gak adil? Kayak, kenapa ya orang lain bisa punya segalanya, sedangkan kita rasanya cuma dapat sisa-sisa? Kadang kita lihat teman-teman yang sukses, bahagia, punya banyak uang, karirnya melesat, keluarganya harmonis, dan kita cuma bisa duduk diem sambil bergumam, enak banget ya hidup mereka, andai aja nasibku kayak gitu. Di titik itu, tanpa sadar, kita mulai menyalahkan nasib. Kita merasa hidup memperlakukan kita nggak adil, merasa Tuhan lupa sama kita, merasa dunia seolah-olah bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Padahal kalau mau jujur, yang bikin kita stuck bukan karena nasib, tapi karena cara kita memandang hidup dan cara kita meresponsnya. Masalahnya kebanyakan orang tumbuh dengan keyakinan kalau hidup mereka sudah digariskan. Kalau udah miskin, ya bakal miskin selamanya. Kalau udah sial, ya nasibnya pasti begitu-begitu aja. Kita terlalu sering mendengar kalimat seperti, ya mau gimana lagi, udah nasib, atau hidup mah jalanin aja, toh semuanya udah ditentukan. Sekilas, kalimat itu terdengar pasrah, padahal sebenarnya itu bentuk dari menyerah. Mari kita bedah orang tipe pertama tadi. Yang pertama, mereka yang terjebak dalam apa yang disebut fixed mindset atau pola pikir tetap. Mereka ini percaya kalau kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu kayak tinggi badan. Udah dipatok dari sananya, nggak bisa diubah. Kalau jago ya jago, kalau enggak ya nasib. Ciri khas utama fixed mindset ini adalah suka blaming, alias nyalahin keadaan. Nyalahin dosennya, nyalahin sistemnya, nyalahin privilege-nya. Gini, saya tidak naif. Saya tahu privilege itu nyata. Memang ada kemiskinan. Dan memang ada yang lahir dengan garis start 100 meter lebih depan daripada kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita cuma komplain dan nyinyir di kolom komentar, apakah nasib kita bakal berubah? Enggak kan? Makanya kita butuh pola pikir tipe kedua, yaitu growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Dengan growth mindset, sadar betul hal-hal di luar kendali mereka. Tapi mereka memilih buat fokus 100% pada apa yang bisa mereka kendalikan, yaitu usaha, strategi belajar, ketahanan mental. Mereka percaya bahwa siapa diri mereka hari ini tidak menentukan siapa mereka di masa depan. Hari ini, mungkin lo baru merasakan yang namanya kegagalan. Entah itu gagal nyelesain skripsi, gagal interview, gagal UTBK SBMPTN, gagal bikin bisnis, gagal CPNS, dan lain sebagainya. Mungkin juga lo udah gagal berulang-ulang sampai lo capek dan sedih, yang akhirnya ngaruh juga ke self-esteem lo, ke kepercayaan diri lo, ke keyakinan akan kemampuan lo, dan pada akhirnya semua itu bikin lo down.
Lalu, dari mana sih mindset ini terbentuk? Carol Dweck, seorang peneliti yang bukunya sudah terjual jutaan kopi, punya analogi yang sangat menampar. Bayangannya, ada seorang anak kecil, sebut saja Budi, yang baru selesai bertanding sepak bola, dan timnya kalah telak. Budi sedih banget. Sebagai orang tua atau pelatih, apa respon kita? Respon pertama, udah nggak apa-apa, maksudnya emang curang tadi. Ini ngajarin anak nyalahin orang lain. Respon kedua, santai aja Bud. Kamu tuh aslinya jago banget kayak Messi, cuman lagi apes aja. Ini namanya PHP atau ngasih harapan palsu dari bakat seni. Respon yang benar menurut growth and mindset adalah kita jujur dengan penuh kasih sayang. Kita bilang, Bud, tim lawan tadi memang kelihatan lebih rajin latihannya. Lari mereka lebih kencang. Kalau Budi mau menang, besok porsi latihan kita harus tambah ya. Kalimat terakhir itu ngajarin bahwa kegagalan itu sifatnya sementara. Kekurangan kita hari ini adalah sesuatu yang bisa diusahakan lewat latihan. Masalahnya, saat kita berusaha nyoba hal baru, perjalanannya nggak pernah mulus. Ada yang namanya learning curve atau kurva pembelajaran. Di awal kita masuk fase slow learning, fase di mana kita kelihatan belum paham banget, terus perlahan mulai paham. Tapi hati-hati, setelah itu kita akan masuk pada fase plateau. Fase di mana perkembangan kita start di jalan di tempat dan rasanya mentok. Disinilah 90% orang menyerah. Saya lagi nekat belajar full stack web development untuk membangun aplikasi manajemen properti dari nol. Namanya Unique.id. Di awal belajar dengan PHP dan MySQL, semua terasa lambat banget. Tiap nulis kode error, benerin satu bug, muncul puluhan bug baru. Pas masuk ke bagian implementasi database, otak saya ngerasanya yang parah, stuck, mentok. Kalau saya pakai fixed mindset, ego saya akan ngomong, udahlah, lo kan teknik industri, bukan anak IT, memang bukan bakat lo di coding, nyerah aja. Tapi, karena saya tahu konsep learning curve, saya sadar kalau saya cuma ada di fase plateau. Saya bukan nggak berbakat, saya cuma butuh waktu lebih lama untuk membiasakan otak saya, dan benar saja. Setelah saya paksa terus, nanya sana sini, cari referensi, pelan-pelan tembus fase plateau itu, menuju penguasaan. Sampai akhirnya aplikasi Unique.id itu terbangun. Intinya, tidak apa-apa kelihatan tidak paham. I'm not stupid, I'm just in the process. Otak kita itu kayak otot, semakin sering pakai buat mikir hal rumit, sambungan sarafnya bakal makin kuat dan bikin jalur baru. Lo beneran bikin rasa diri lo sendiri jadi lebih pintar. Nah, trik psikologis paling ampuh untuk meretas otak kita adalah dengan menambah atau kata keajaiban dalam hidup Anda, yakni belum. Saat Anda dikritik habis-habisan saat presentasi, jangan bilang, saya emang nggak bisa public speaking. Ubah kalimatnya, saya belum bisa public speaking. Sebaiknya, saya mau. Saat dapat nilai jelek, jangan bilang, saya emang tidak paham. Ganti, saya belum nemu strategi belajar yang pas. Kata belum ini membuka pintu kemungkinan ia meruntuhkan dinding ego kita. Ngomong-ngomong soal ego, orang dengan growth mindset itu memandang feedback is a gift. Kritik itu adalah hadiah. Kalau dikritik bos atau dosen, jangan bawa perasaan. Jadikan itu data gratis untuk memperbaiki kelemahan kita. Growth mindset itu salah satu faktor yang paling penting kalau misalnya lo emang ingin menuju kesuksesan. Faktor-faktor yang lain pastinya ada, kayak gitu. Tapi growth mindset adalah salah satu faktor yang lo bisa kendaliin. Lo bisa belajar gimana caranya lo bisa jadi orang dengan growth mindset. Dan growth mindset akan terus membuat lo berkembang. Setiap harinya lo terus berkembang. Dan itulah resep untuk menjadi seseorang yang sukses. Nggak ada magic pill-nya, nggak ada cara cepatnya. Cuman ada work hard and be better every day. Teman-teman, pada akhirnya, alasan kenapa orang gagal untuk maju itu cuma 3. Tidak tahu, tidak bisa, atau tidak mau. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa cari tahu. Di zaman sekarang, resource gratis bertebaran di internet. Kalau Anda tidak bisa, Anda bisa belajar berlatih sangat bisa. Tapi, kalau Anda tidak mau, nah itu di luar kendali siapapun.
Sebagus apapun ilmunya, sekeren apapun videonya, kalau Anda menolak untuk bergerak, ya hidup Anda akan di situ-situ saja. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita mungkin tidak akan bisa memilih dengan keistimewaan apa kita dilahirkan. Kita selalu punya pilihan untuk mengatur mindset kita. Jangan mau kalah dalam keadaan. Rangkul prosesnya, hancurkan gengsinya, dan teruslah bertumbuh setiap harinya. Saya Dadanif, berhentilah cari alasan dan mulailah tindakan. Terima kasih.